Seorang lelaki dari Madinah Al-Munawwarah SMS saya, dan ini ternyata orang Indonesia. Laki-laki ini menyampaikan kepada saya, Ustadz Zulkifli Muhammad Anum, semoga Allah melindungi antum. Saya mengikuti ceramah Ustadz. Saya sekarang berdomisili di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Ustadz membaca SMS saya ini, nomor ini langsung saya musnahkan. Ustadz tidak akan bisa menghubungi saya untuk membalas dan menanyakan apapun. Ustadz, saya sudah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih 20-an tahun. Sosok sang calon Al-Mahdi yang Ustadz sampaikan, yang diceritakan Rasulullah dalam hadis, sesungguhnya yang bersangkutan sudah hadir dan dia adalah sahabat saya sejak dari kecil. Ulama-ulama yang melihat inilah pasti orang, ini pasti orang. Akhirnya dia pun ditangkap, dipaksa mengaku, digali-gali keturunannya. Dia selalu menampik, tidak, bukan saya, kalian salah orang. Tidak, bukan saya. Dipaksa, lama-kelamaan ketahuan juga, karena memang Al-Mahdi ini nggak pandai berdusta. Keturunannya dipelajari sampai ketemu kepada Hasan bin Ali. Ketemu, ciri-cirinya lengkap, dia nggak bisa lagi menolak. Namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah. Berarti namanya nanti bisa jadi Muhammad bin Abdullah, bisa jadi namanya Ahmad bin Abdullah, bisa jadi namanya Mustafa bin Abdullah, bisa jadi namanya Yasin bin Abdullah, bisa jadi namanya Toha bin Abdullah, bisa jadi namanya Qasim bin Abdullah. Jadi yang manapun itu nama-nama Nabi Muhammad semua itu. Ya, dia dipaksa untuk dibayar, nggak mau. Tapi terakhir apa kata para ulama yang memaksanya untuk mau dibayat? Jika engkau tidak mau kami bayat menjadi Al-Mahdi pada saat ini, engkau yang menanggung seluruh dosa akibat kezaliman yang dirasakan dan ditanggung oleh umat Nabi Muhammad, yang hanya engkau yang sanggup mengangkat kezaliman ini. Jika engkau tidak mau dibayat, tanggung dosanya semua. Termenunglah dia mendengarkan kalimat itu. Maka dia berkata, izinkan saya malam ini bermunajat dengan Allah. Besok kita dengarkan pengumumannya bagaimana. Semalaman itu Al-Mahdi menghabiskan waktunya dalam kucuran air mata memohon petunjuk kepada Allah. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah pun mengupgrade-nya dalam satu malam. Dia nggak ngerti masalah kepemimpinan, dimasukkan oleh Allah kemampuan untuk memimpin. Dia tidak tahu menghadapi kemelut yang begini sempurna jahatnya, sempurna hancurnya, bagaimana menyelesaikannya. Allah masukkan kemampuan dalam satu malam itu, bagaimana penyelesaiannya. Bahkan dia tidak tahu masalah perang, tidak tahu masalah politik. Allah masukkan semua. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah upgrade dia dalam satu malam. Besok paginya mantap dia akhirnya dibaiat di depan Ka'bah. Antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim dibaiat. Usia berapa dibaiatnya? Di hadis yang lain? Oke. Sekarang kata Rasulullah, Al-Mahdi tanda kelahirannya nanti di akhir zaman adalah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Itu tanda kelahiran Al-Mahdi di akhir zaman. Tahun 1981 di Jazirah Arabiyah telah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan. Tahun 1981. Uniknya tahun 1982 juga terjadi kembali 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah. Maka para ulama meyakini bahwa pada tahun 1981 inilah kelahiran Imam Al-Mahdi. Baik, kalau begitu tanda-tanda yang lain kemunculannya sudah lengkap sekarang nih. Tanda-tanda yang lain lengkap semuanya. Nah, sekarang sudah berapa usia keturunan kandung Rasulullah ini sekarang? Sudah 37 tahun hitungan Masehi. Kalau dihijriahkan sudah 38 tahun lebih usianya sekarang, mendekati. Tak lama lagi kita akan menyaksikan sempurna urusan ini. Kekacauan, bencana, musibah, petaka. Oh, Allahu Akbar. Sebelum saya selesaikan dengan Dajjal,
ada penyampaian saya dan ini penting. Seorang lelaki dari Madinah Al-Munawwarah SMS saya, dan ini ternyata orang Indonesia. Laki-laki ini menyampaikan kepada saya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah melindungi Anda. Saya mengikuti ceramah Ustaz. Saya sekarang berdomisili di Madinah Al-Munawwarah. Setelah Ustaz membaca SMS saya ini, nomor ini langsung saya musnahkan. Ustaz tidak akan bisa menghubungi saya untuk membalas dan menanyakan apa. Ustaz, saya sudah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih 20-an tahun. Sosok sang calon Al-Mahdi yang Ustaz sampaikan, yang diceritakan Rasulullah dalam hadis, sesungguhnya yang bersangkutan sudah hadir dan dia adalah sahabat saya sejak dari kecil. Kami seilir semudi, kami adalah sahabat yang sangat dekat. Berulang-ulang saya katakan kepadanya, yang akan memimpin kita semua umat Islam sedunia nanti adalah Anda. Beliau selalu berkata, kenapa bukan Syekh Fulan? Kenapa bukan Syekh Fulan? Dia lebih baik daripada saya. Kenapa bukan Syekh Fulan? Dia lebih berhak daripada saya. Ketika terjadi pembantaian umat Islam di Syria, dia membujuk dan merayu-rayu saya agar mau berangkat bersamanya membela saudara Islam yang tertindas di Syria, dan dia mengajak saya berjihad di sana. Apa kata beliau? Saya ingin membela saudara seiman kita di Syria. Saya ingin syahid di Syria. Lalu saya katakan kepadanya, saya berazam pulang ke Indonesia. Urusan saya nanti di Indonesia. Maka beliau berpesan kepada saya, sampaikan kepada orang-orang beriman di Indonesia, dekatkanlah diri kalian kepada Allah sedekat-dekatnya. Masa-masa jihad akan tiba sebentar lagi, terbuka lebar. Sampaikan kepada orang-orang beriman di Indonesia bahwa Allah telah memperlihatkan kepada saya dalam mimpi langit dihantam oleh sesuatu yang besar. Kemudian setelah itu gelap gulita segelap-gelapnya muka bumi. Kemudian setelah itu tidak ada satupun teknologi yang masih bisa dipakai. Seluruh orang kaya serentak menjadi miskin. Katakan kepada mereka bahwa bersiap-siaplah untuk melaksanakan jihad angkat senjata. Ini zaman. Kemudian kami pun berpisah, katanya. Kami pun berpisah. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya berikutnya. Semoga Ustaz istiqomah dalam menyampaikan dakwah ini. Sungguh demi Allah, keturunan kandung Rasulullah itu telah hadir. Kemudian setelah dia kirim, saya baca, bergetar tubuh saya. Saya coba balas cepat. Memang langsung nomornya sama sekali tidak bisa dihubungi kembali. Nah, saudaraku, terlepas daripada orang ini sungguh-sungguh atau dia berdusta, itu urusan dia. Tetapi yang jelas dari tanda-tanda yang ada hadis Nabi yang menceritakan tanda-tanda kemunculannya dan sebagainya, ditambah dengan pengakuan yang bersangkutan, semakin yakinlah kita bahwa sosok pemimpin terakhir ini sebentar lagi muncul. Afwan, apa hubungannya dengan Dajjal? Hubungannya dengan Dajjal, saya ingin meyakinkan ibu bapak semuanya bahwa jika Al-Mahdi sudah muncul, sebentar lagi dunia akan ditaklukkan oleh Islam. Satu. Yang kedua, dan Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Kenapa? Al-Mahdi telah mematah-matahkan kaki tangan Dajjal, yaitu Israel dan Amerika. Mematahkan PBB. Al-Mahdi yang akan menjadikan Islam kembali memegang dunia. Disitulah Dajjal murka. Jadi saudara-saudara, saudari-saudari, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada masa menjelang Dajjal keluar, pada masa Al-Mahdi dibaiat, maka suasana di muka bumi ada pada puncak yang paling buruk. Dalam urusan apapun saja, dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan sosial, dalam urusan moral, dalam urusan kesehatan, dalam urusan pendidikan, dalam urusan seni budaya, dalam urusan makanan, minuman,
semuanya ada pada puncak yang paling buruk yang pernah ada di muka bumi ini. Bencana-bencana alam terjadi pada puncak yang paling mengerikan. Maaf, ketahuilah, ini tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, kata Rasulullah. Pada saat terjadi puncak perselisihan di Arab Saudi, kemudian gempa-gempa yang hampir merata di mana-mana. Pada tahun itu, kehancuran ekonomi global, manusia kembali menggunakan dinar dan dirham. Pada saat itulah Al-Mahdi akan muncul. Dan itu semuanya sedang terjadi saat ini dan menuju pada puncaknya. Simaklah baik-baik, saudara-saudariku yang